Ya mungkin karena dorongan emosi. Ya. Kalau tadi yang belum waktunya ngisi pengajian tapi sudah apa? Ngisi pengajian. Mungkin juga karena dorongan nafsu. Nafsu popularitas. Ya, termasuk. Ya. Berarti kalau kita gabungkan ya antara definisi yang dibawakan oleh Imam Al-Munawi dan Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, maka kesimpulannya tergesa-gesa adalah melakukan atau menginginkan sesuatu sebelum waktunya. Melakukan atau menginginkan sesuatu sebelum apa? Waktunya. Yang tepat. Ya, sebelum waktunya yang tepat. Masih ingat tadi biasanya kan dorongan apa? Nafsu. Ya, berarti bukan pertimbangan matang, ya dalil atau akal sehat. Oke. Ini definisi dari tergesa-gesa. Al-ajalatu. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan minasyaitan. Sifat tergesa-gesa ini dari siapa? Dari setan. Apa maksudnya dari setan? Maksudnya itu merupakan dorongan dan tipu dayanya siapa? Setan. Jadi orang itu tergesa-gesa karena didorong sama-sama setan. Karena dia terjebak perangkapnya setan. Kok bisa Ustadz? Iya. Karena setan itu senang kalau seorang manusia melakukan sesuatu tanpa mikir. Setan senang. Setan itu senang kalau seseorang itu bertindak sebelum bertanya. Berfatwa tanpa ilmu. Setan itu senang kalau seseorang itu mengambil keputusan tanpa beristikharah dan bermusyawarah. Setan senang banget kayak gitu. Jadi mengambil keputusan tanpa apa? Istikharah dan musyawarah. Istikharah itu berarti minta petunjuk sama sinten? Allah. Musyawarah itu minta pertimbangan kepada ahli ilmu, orang yang bijak. Wah, setan senang. Kenapa setan senang? Karena biasanya dia akan menyesal. Dan biasanya manusia kalau tergesa-gesa dia akan rugi. Merugikan diri sendiri atau orang lain? Hah? Dua-duanya. Saat itulah setan bersorak dan bertepuk tangan. Karena melihat Bani Adam menyesal, rugi, ya, menyakiti orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan tergesa-gesa adalah dari sinten? Setan. Kenapa tergesa-gesa juga dari setan? Karena biasanya tergesa-gesa itu akan membuka celah dosa. Dan dosa adalah sesuatu yang disukai oleh sinten? Setan. Orang tergesa-gesa itu seringkali akibatnya dia akan melakukan perbuatan tanpa kontrol. Contoh, menampar, menendang,
memukul. Ya. Dosa. Apalagi yang ditampar apa? Muka, wajah. Ya. Menuduh tanpa bukti. Fitnah. Disukai sama setan. Dosa. Cerai. Karena emosi. Itu yang ditunggu-tunggu sama setan. Ya. Rumah tangga hancur berantakan. Yang sudah terbangun sekian puluh tahun. Dan sudah punya anak banyak. Semuanya hancur. Hanya dalam 1 menit. Karena tergesa-gesa. Berkomentar ngawur di medsos. Akhirnya menyakitkan orang lain. Akhirnya bikin masalah besar. Akhirnya harus membuat klarifikasi, permintaan maaf. Itu semuanya gara-gara tergesa-gesa. Oke, minas syaitan. Tergesa-gesa dari setan maksudnya adalah itu dorongannya sinten? Setan. Atau itu merupakan jebakan tipu dayanya setan. Contohnya. Contoh apa? Tergesa-gesa. Tergesa-gesa ini menjangkiti manusia dalam banyak aspek kehidupan. Ada orang tergesa-gesa dalam menjalankan ibadah. Bisa. Ada orang tergesa-gesa dalam aktivitas keseharian. Ada tergesa-gesa dalam rumah tangga. Ada tergesa-gesa dalam bisnis. Banyak banget. Ya. Jadi sifat tergesa-gesa ini bisa masuk dalam sekian banyak aspek kehidupan seorang manusia. Contoh, tergesa-gesa dalam ibadah. Napa? Buru-buru wudu. Apa akibatnya? Akibatnya ada yang nggak kebasuh. Contohnya, sing paling sering no, siku sama apa? Tungkak, tumit itu apa? Kaki bagian belakang nama? Rondo. Tumit ya betul. Tungkai, ya bagian belakang. Apa kata Nabi SAW? Wailun lil aqabi minan nar. Ketika melihat ada seorang sahabat yang tumitnya atau tungkaknya itu enggak basah, cuma qadra dirham segini. Nabi SAW mengatakan, celaka bagian tubuh yang tidak tersentuh air wudhu itu dan akan dibakar di neraka. Itu biasanya gara-gara apa? Tergesa-gesa, buru-buru. Ya. Sehingga sempurnanya wudhu itu membasuh berapa kali? 3 kali. Salah satu hikmahnya bisa jadi mengantisipasi ada bagian yang terlewat. Makanya sudah dibikin 3 kali, jangan set. Tapi juga jangan boros. Yang parah sudah boros, nggak terbasuh semuanya pula. Ini parah banget. Buktinya boros apa? Jos. Apa nek? Kerane. Orang marem Ustaz. Dan orang nelesi wong pinggire ku ora marem. Karepe biur. Padahal sing kena wong liya. Enggak ada hubungannya. Kesempurnaan wudhu dengan boros air itu enggak ada hubungannya. Wong Rasul SAW pernah wudhu hanya dengan air segini. Selesai dari awal sampai akhir. Ada yang berani mengatakan wudhunya Rasul SAW enggak sempurna. Jadi enggak usah boros. Buka aja berapa?
separuh, kurangilah. Seperempat, ya, sepertiga. Ya, ngapain buru-buru? Ya, yang penting itu wudunya sempurna dalam ibadah. Dalam ibadah yang lain ketergesa-gesaan ketika sholat, sehingga mengakibatkan sholatnya tidak tumakninah. Padahal tumakninah itu adalah rukun sholat. Dan kita tahu apa konsekuensinya sebuah rukun kalau ditinggalkan, nopo? Tidak sah. Wah, imame sing mboten tumakninah Ustaz, berarti imame salate tidak sah. Nah, imame salate tidak sah berarti makmume juga. Coba jenengan bayangkan. Berapa ratus orang salatnya enggak sah gara-gara imam ini. Berarti sing dosa siapa? Imam etok. Makmume wis ngerti banter malah mengono. Golek sing viral. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat yang tidak tumaninah, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, kamu belum salat. Diulangi sampai 3 kali Nabi SAW. Sahabat itu ngulang salatnya sampai 3 kali. Dan selalu Nabi SAW katakan kamu belum sholat. Berarti sholat orang yang tidak tumakninah itu mboten dianggap, seakan-akan kayak belum sholat. Itu tergesa-gesa. Contoh lagi tergesa-gesa dalam ibadah, tergesa-gesa dalam berdoa. Berdoa. Apa itu tergesa-gesa dalam berdoa? Merasa sudah berkali-kali berdoa belum dikabulkan, terus mandek. Itu namanya tergesa-gesa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kita itu akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Selama apa? Tidak tergesa-gesa. Berarti yang menyebabkan doa tidak dikabulkan itu apa? Tergesa-gesa. Maksudnya apa wahai Rasul? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Orang ini yang tergesa-gesa dalam berdoa itu adalah orang-orang yang mengatakan da'autu, saya sudah berdoa, falam yustajab li, kenapa belum dikabulkan? Terus mandek, akhirnya nggak dikabulkan. Berarti supaya dikabulkan pripun? Nah, terus jangan putus asa, jangan berhenti. Jadi nggak ada istilah pensiun. Pensiun apa? Berdoa. Nggak ada istilah expire. Ya. Doa nggak ada. Terus doa. Seorang sahabat Nabi SAW namanya Abu Darda. Panggilannya Abu Darda. Kata beliau, man yukthir qara'al babil maliki yushiku an yuftah lah, wa man yukthir du'a yushiku an yustajab lah. Beliau memberikan sebuah perumpamaan. Kita berdoa kepada Allah itu seperti mengetuk apa? Pintu. Semakin sering pintu itu diketuk, maka akan semakin cepat untuk dibuka. Berarti semakin banyak kita berdoa kepada Allah, maka potensi untuk dikabulkan akan semakin besar. Sayangnya banyak orang cepat bosan.
cepat putus asa. Ini termasuk tergesa-gesa. Berarti kalau belum dikabulkan, apa sikap kita? Donga terus. Sampai kapan? Sampai dikabulkan. Kalau sampai mati nggak dikabulkan, bagaimana? Ora apa-apa. Kenapa ora apa-apa? Tabungan. Tabungan apa? Pahala. Doa ibadah bukan? Ibadah. Berarti ada pahalanya? Ada. Doa yang dikabulkan atau doa yang tidak dikabulkan? Dua-duanya. Makanya nanti di hari kiamat ada orang-orang yang terkaget-kaget melihat pundi-pundi pahalanya yang menggunung. Padahal dia merasa biasa-biasa saja. Apa nih? Amal soleh. Ternyata itu adalah doa-doa yang dia panjatkan, yang oleh Allah belum dikabulkan. Dan dia tetap berdoa sama Allah, diganti menjadi apa? Gunung pahala. Berarti doa itu tidak ada ruginya. Entah itu dikabulkan, ya jelas dikabulkan orang rugi. Maupun tidak dikabulkan. Baik, kita lanjutkan nanti contoh yang lain. Silakan.
Ibadah. Kita kasih contoh apa tadi? Wudu, terus sholat, terus doa. Aspek yang lain, ketergesa-gesaan dalam keluarga, dalam hubungan keluarga antara suami dengan siapa? Istri, antara orang tua dengan anak. Apa contohnya Ustaz? Bapak-bapak pulang kerja capek-capek, begitu akan buka pintu ternyata pintunya dikunci, ketok-ketok nggak ada jawaban, salam nggak ada jawaban, padahal dalam kondisi sumuk, kesel, kencot, apa mending nunggu sekian menit baru kemudian dibukain. Apa sikap jenengan? Jujur baik. Langsung nyemprot? Tidak sedikit di antara suami yang ketika mengalami kondisi seperti itu tidak bisa menahan emosinya, langsung ngapa baik, naudzubillah min dzalik, bahkan sampai keluar kata-kata apa? Kasar. Maaf, budek apa? Padahal sangat mungkin istri tidak segera membukakan, ada apanya? Ada alasannya. Dan alasan itu alasan yang masuk akal. Apa contohnya? Lagi kebelet, mau nembe mlebu, nembe dodok, ya. Butuh waktu kan untuk menyelesaikan hajatnya. Apalagi mungkin dia lagi nyusui anaknya, bayinya, pengen menidurkan, wis meh leb, golek ngenteni nganti suwe. Jangan pikir menidurkan anak mudah, wong ora tahu. Itu bisa sampai hampir 1 jam membuat anak ini digolek apa jenenge? Ngipasis, dilus-lus gitu. Biasanya bagian mata kan ya. Sudah mau tidur, dok. Ini kalau nggak jadi tidur, ya akhirnya yang marah juga siapa? Suaminya pula. Bocah awan-awan ora kon turu lho, mau arep turu malah di. Apalagi misalnya, mungkin istri lagi sholat, baru mulai takbiratul ihram, padahal sholatnya sholat zuhur. Berapa rakaat? 4. Bukan sholat witir 1 rakaat, bukan. Sholat zuhur 4 rakaat. Ini bukan sholat sunnah, ini sholat fardu. Sabar. Ya ngapa sih dadakan dikunci? Ya bukan maling. Salah jenengan orang gawa serep. Akhirnya rame, ribut. Gara-gara apa? Tergesa-gesa. Dalam rumah? Enggak. Itu antara suami dengan sinten? Istri. Antara orang tua dengan anak. Ini juga sering terjadi. Biasanya anak pulang jam berapa? Jam 1 sudah sampai ke rumah. Ditunggu jam 2 belum, jam 3 belum, jam 4 belum. Baru kemudian menjelang maghrib baru sampai. Kasih kesempatan anak untuk nopo? Cerita. Ada enggak orang tua yang
langsung memvonis anaknya. Mesti PS-an. Wong anak ini belum apa? Berbicara. Kasih kesempatan berbicara. Mungkin nggak anak punya alasan logis? Sangat mungkin. Pertama kali seharusnya anak itu diapain? Disambut. Alhamdulillah anakku sudah datang. Ibu kangen banget. Kan maknyes. Enak gitu. Jadi jangan langsung dimarahi. Setelah dia merasa nyaman, kasih kesempatan dia untuk bercerita. Maaf ya Abi, tadi aku tuh pulang sekolah nengok temenku yang sakit. Masya Allah. Bagus enggak? Bagus. Rumahnya agak jauh. Rombongan nyepeda sekian banyak teman-teman. Sampai di sana nengok, setelah itu enggak lama sih. Lah terus kok sampai sini menjelang maghrib. Iya, di tengah jalan bane bocor. Ya Allah. Akhirnya kudu nuntun, panas, kencot. Orang gawa duit, orang disangoni maning. Coba jenengan bayangkan apa perasaan anak yang belum sempat ngomong sudah divonis, dimarah-marahi. Bahkan ada sebagian orang tua yang langsung menghukum anaknya, padahal dia nggak bersalah apa-apa. Gara-gara apa tadi? Tergesa-gesa. Latihan untuk tidak tergesa-gesa. Ini dalam apa? Rumah tangga. Dalam aktivitas keseharian, ya secara umum, ada sebagian orang tergesa-gesa dalam makan. Mentang-mentang lagi apa? Kencot, bleb 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 bleb. Akhirnya keseretan. Subhanallah, orang keseretan itu biasanya karena tergesa-gesa. Ngunyahnya tidak ideal. Malah orang sempat dikunyah. Mulane keseretan. Jadi mulut kita ini kan sudah ada apa namanya? Sudah ada cairannya. Dan cairan itu istimewa karena ada apanya? Ada enzimnya. Coba dikunyah yang benar gitu loh. Dalam makan. Apalagi? Dalam minum. Dalam minum. Akhirnya keselak. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan supaya kalau minum itu jangan gluk. Tapi 3 nafas. Itu gak tergesa-gesa namanya. Dan Nabi mengajarkan supaya jangan minum langsung dari ceret. Ya, kenapa? Bok corone geleg. Mungkin gak coro masuk. Mungkin coro be ngelak. Kendi nih. Subhanallah. Sampai sedetil itu agama kita mengatur. Itu menunjukkan agama kita itu ajaran yang sangat sempurna. Ya. Tuangkan dulu kemana? Ke gelas. Jadi ketahuan ada apa di situ. Ya, ada semut kah? Ya. Ada serangga apakah? Ya. Gelek ternyata panas. Akhirnya apa? Yo, abang. Sabar.
Ya. Dalam makan, minum, mengendarai motor atau mobil. Banyak orang tergesa-gesa. Banyak. Padahal sudah dikasih tahu lampu kuning itu tandanya gaspol gitu. Bukan. Tandanya siap-siap berhenti. Kok malah gaspol? Tergesa-gesa. Padahal nunggu lampu hijau berikutnya paling cuma beda berapa? 2 menit, 3 menit. Nggak lama. Cuman lagi-lagi kembali kepada tergesa-gesa. Wong nggak ada sesuatu yang mendesak. Bukan lagi membawa ambulan kok. Bukan lagi membawa orang nuwun sewu lagi kritis. Enggak. Kebelet ya ora, copet ya udu. Ya. Ada beberapa kemungkinan orang yang menabrak lampu lalu lintas kan. Kebelet, terus apa maning? Anu copet, dia lagi dioyok-oyok, apalagi ya? Kondisi darurat. Nah, tiga-tiganya bukan kok. Ya. Oke. Ada satu hal yang dikira itu tergesa-gesa. Padahal sebenarnya itu sifat yang terpuji, yaitu bersegera melakukan kebaikan. Jadi antara tergesa-gesa dengan apa? Bersegera. Itu kan sama-sama apa? Cepat. Padahal itu 2 hal yang berbeda. Kalau bersegera melakukan kebaikan itu dianjurkan di dalam agama kita. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menjemput ampunan Allah. Berarti tobat itu jangan ditunda-tunda. Jadi jangan katakan tobat siki lah tergesa-gesa, nunggu apa? Tua. Salah. Ini kebaikan harus diapain? Segerakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani, kata Nabi SAW, at-tu'adatu fi kulli syai'in khair. Tidak tergesa-gesa dalam segala hal itu bagus. Illa fi amalil akhirah, kecuali dalam amal akhirat alias ibadah. Jadi kalau kretek pengen beramal soleh, jangan apa? Ditunda. Jangan ditunda. Pada Isya ngelihat ada kotak apa? Infak. Sudah ada duit. Lah ngesuk pelah. Subuhan. Jebule mati. Ya, orang lagi ndongakaken orang. Jadi kalau urusan ibadah itu disegerakan, tapi tetap landasannya ilmu dan sudah masuk waktunya. Ya, bersegera loh, zuhuran jam 11 wis zuhuran. Kenapa? Bersegera. Salah juga. Ya, tetap ada ilmu. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.